Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Herudin, dan pada video kali ini kita akan membahas hal baru ya. Dan ini udah berapa hari ya nggak ngonten, bukan hari, minggu atau bulan mungkin ya. Oke teman-teman semuanya, karena memang sedang ada yang dikerjakan, jadi saya jarang banget ngonten sekarang. Oke, jadi ada pertanyaan nih, saya cek aja ya langsung. Jadi beberapa hari nyoba beberapa produk, data bagus semua, tapi kenapa nggak ada chat masuk? Ya kalau data bagus mah pasti ada ya data masuk. Kalau chatnya yang nggak masuk berarti datanya jelek. Simpelnya begitu kali ya. Oke, nah kita cek dulu nih apa dan bagaimana funneling iklannya. Nah, coba setting iklannya yang bener, ngasal cuma buang-buang duit, bener. Kasih tahu settingannya, info settingan. Nah, ternyata orang ini ngiklan dari landing page ke WhatsApp. Jadi landing page panelnya, kemudian ada klik tombol WhatsApp. Nah, kemudian ini ada yang punya saya data bagus, chat ada tapi nggak closing. Oke, biasanya nggak closing harus dikejar sama customer service ya. Kalaupun misalkan jelek, jangan sampai terkena audiens sampah. Jadi nggak closing. Nah makanya pertama sebelum saya kasih tahu settingan iklannya kayak gimana ya yang direkomendasikan ya buat kalian, tonton sampai selesai. Catatan yang pertama itu adalah saat kita memasang event konversi itu hindari lead di tombol WhatsApp itu, hindari lead. Gunakan event konversi yang mendekati purchase. Ya, mendekati purchase. Kalau mau purchase juga boleh ya, tapi saya nggak pernah pakai purchase kalau WhatsApp. Saya yang mendekati purchase, misalkan inisial checkout atau add payment info atau add to chat ya gitu. Nah, cara iklannya seperti apa? Nah, jadi gini, pertama buka ads manager kalian, lalu kemudian kita klik create. Ini judulnya landing page to WhatsApp ya. Lalu kita pilih yang sales, klik continue. Di sini pilihannya kita pilih manual setup, klik continue. Nah di sini kita akan pilih namanya. Nah jangan lupa dikasih nama ya, namanya misalkan iklan gamis ya. Terus pakai tanggal, sekarang tanggal 23 Januari misalkan 2024. Lalu kemudian selanjutnya kita pilih advantage campaign budget atau CBO kalau dulu ya. Nah, daily budgetnya pilih, silahkan mulai aja dari 100.000 misalkan. Lalu kemudian di sininya klik next. Nah, kita akan masuk ke settingan iklan. Settingan iklan tadi judulnya gamis ya, produk gamis biasanya perempuan ya, usianya yang udah punya duit. Yang punya duit itu rata-rata yang udah kerja ya, anggap aja yang kerja itu usia 25 ya, perempuan sampai 40. Nah kurang lebih itulah. Nah biasanya perempuan itu sukanya apa? Nah misalkan perempuan itu sukanya makan beras ya. Kita tulis beras di sini ya, karena kita akan menarget dengan interest beras. Pertanyaannya, bang pakai interest atau enggak? Terserah, mau pakai boleh, enggak juga boleh ya. Nah kemudian di sini maximize number of conversion, pixelnya dipilih, kalian pastikan pixelnya memang terhubung dan aktif. Lalu di sini pilih eventnya, misalkan kita pasang di tombol WhatsApp itu yang mendekati purchase apa ya, misalkan ini set checkout. Lalu kemudian ke sini kita masuk ke tanggal memulai. Kalian mau aktifkan kapan? Misalkan besok aja deh. Misalkan tanggal 24 jam berapa mulainya? Misalkan perempuan itu biasanya suka karena misalkan dari jam 4 ya. 4 subuh. Nah, biar maksudnya saat dipublis itu dia kan harus di ini dulu nge-reach dulu tuh, meraba-raba si iklannya. Jadi nanti mungkin jam 7 itu udah mulai masuk ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke audience control. Di sini lokasinya Indonesia. Kemudian usianya. Nah, tadi kita akan pilih yang 25.
karena yang punya duit ya, yang udah kerja 25. Lalu kemudian kesininya ada advantage plus audience. Jadi kalau misalkan kalian gak setting, ini tuh mengikuti di sini udah otomatis. Jadi kalau ini dirubah, ini juga berubah ya. Gitu. Nah, ini karena kita mau sampai 40. Karena kalau 65 ketuaan ya. Sampai 40 aja misalkan. Nah, lalu di sini detail targetingnya dimasukkan aja beras tadi ya, beras, oh bukan ini beras, oh ini rice ya, pakai bahasa Inggris ternyata. Oke, ke beras. Jadi nanti kita akan mencari beras ya, orang yang tertarik dengan beras. Pertanyaannya, kira-kira audiensnya ini size-nya berapa sih Bang minimal? Nah, ini sering banget ditanya. Kalau jawaban saya nih ya, jangan terlalu fokus ke sini, gede sekalian nggak apa-apa. Misalkan ini 14 juta nggak apa-apa. Jadi minimal itu ya sekitar 10 juta lah ya. 10 juta. Dulu mah 3 juta, ya 5 juta. Sekarang mah nggak apa-apa, yang gede juga. Oke. Kemudian selanjutnya kita pilih ke manual placement. Jadi placementnya pilih manual. Nah, di sini pilih silakan device-nya ditentukan, pilih yang mobile biar si targetnya kan nanti lewat handphone aja lihat iklannya ya. Ini pilih Facebook dan Instagram, Messenger nggak usah. Nah, di sini kita lihat dulu di feeds. Di feeds ini kita pilih Facebook feed oke, Instagram feed oke, Instagram profile feed oke, Facebook marketplace saran saya nggak usah ya. Kemudian Instagram Explore oke, Instagram Explore Home oke ya. Lalu selanjutnya ke Stories. Nah, Stories ini Instagram Stories oke, Facebook Stories boleh ya. Kalau saya nggak pernah pakai Facebook Stories, Instagram Reels juga nggak usah, Facebook Reels juga nggak usah. Kemudian ini InStream nggak usah, saran saya. Search Result juga nggak usah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, kemudian klik next. Sampai sini bisa mengikuti ya. Oke, kita klik next, kita masuk ke ads content. Nah, ini agak sedikit loading ya, mohon maaf. Nah, ke kontennya berapa sih Bang? Kontennya saran saya jangan 1, minimal 3 ya. Minimal 3 ads konten. Misalkan ads konten 1 ya, kasih nama ya. Ads konten 1. Lalu kemudian di sininya pilih Facebook sama Instagramnya. Lalu ad setupnya silahkan create ad ya. Kemudian manual upload. Di sininya pilih single image ya. Kemudian ini hilangkan multi advertiser ads-nya. Ya, nggak usah. Lalu kemudian ke sini add kreatifnya, pilih medianya, silahkan dipilih ya. Jadi add content 1 dipilih apa, lalu kemudian ini teks copywritingnya, kalau kemudian ini adalah headline-nya ya. Ini deskripsi ini kecil ya, kecil, misalkan banyak diminati sama atau pilihan para muslimah di Indonesia misalkan. Bedanya ini kecil ya, ini bukan copywriting ya, tapi ini copywritingnya di sini. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke mana nih? Ke bawah. Nah, ini masukkan URL websitenya ya. Ini display link kosongin, ini non aja ya. Lalu selanjutnya trackingnya pixel nyambung. Oke. Sudah, ini baru 1 ad content. Kita kan mau 3. Caranya gimana? Caranya diklik ini, lalu pilih quickly duplicate. Nah, ini kita akan bikin ad content yang kedua. Nah, ini kasih nama juga ad content 2. Lakukan cara yang sama ya,
seperti kita di add content 1. Lalu selanjutnya kita duplikat lagi. Nih, kita duplikat lagi, satu lagi, quick duplikat add content ke 3. Nah, add content ke 3. Nah, akhirnya kita sudah jadi komposisinya adalah 1 1 3, 1 campaign, 1 set iklan, 3 ads content. Ya. Ini cukup seperti ini yang saya sarankan dan rekomendasikan untuk teman-teman pemula membuat iklan di Facebook Ads. Dan nanti tinggal dievaluasi. Ya. Tinggal dievaluasi kalau misalkan ternyata targetingnya misalkan pengen nyoba beberapa, itu saran saya jangan digabung dalam satu campaign, tapi satu campaign ini cukup satu target ya, target interest gitu. Jadi jangan digabung, mendingan begitu ya. Kemudian setelah itu tinggal klik publish, maka iklan teman-teman yang dibuat akan ditinjau dulu, lalu kemudian nanti setelah ditinjau maka statusnya aktif ya gitu. Oke teman-teman semuanya, itu dia cara membuat iklan di Facebook Ads untuk pemula, untuk tadi ya yang tipenya landing page to WhatsApp. Jadi banyak beberapa catatan. Pertama, pastikan event yang dipasang di tombol WhatsApp itu yang mendekati purchase, jangan purchase ya. Lalu kemudian yang keduanya, teman-teman bisa menggunakan mulai komposisi dengan 1 1 3 ya. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga adalah saat iklannya jelek ya, misalkan mulai tadi jam 4, saat misalkan jam 7 atau jam 8 kemudian tidak ada hasil sama sekali, lebih baik dimatikan, kecuali nah ini kecuali memang teman-teman memang dalam masa tahap mau testing aja, bisa diterusin gitu ya sampai kemudian menemukan audiens gitu. Tapi kalau memang bukan tahap testing, teman-teman setelah jam-jam sekian itu matikan saja, nggak ada, karena pasti seharian bakal biasanya itu nggak ada, kalaupun ada mahal biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan bagus juga ya. Lalu kemudian teman-teman pastikan pantau ya iklannya, jangan sampai dibiarin aja setelah disetting nah gitu, tapi tetap dipantau. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.